Dasar lelaki miskin, hidupmu cuma pantas di trotoar, ngaduk bakso murahan. Teriakan itu menggema di tengah keramaian kota. Di hadapannya, pria muda itu hanya tertunduk, menahan luka yang mengiris harga dirinya. Matanya basah, tapi bibirnya tetap tersenyum getir. Ia tahu, hari itu bukan akhir tapi awal dari semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Siang di kota itu selalu sibuk. Kendaraan melintas tanpa henti. Suara klakson bercampur debu dan panas yang menyengat kulit. Di sela-sela hiruk-pikuk itu, seorang pria muda berusia 25 tahun bernama Ardi mendorong gerobak baksonya perlahan di trotoar yang penuh bayangan pohon dan suara bising motor. Gerobaknya sederhana. Ada papan bertuliskan, "Bakso Mantap Jiwa," dengan gambar api merah menyala. Kuah panas mengepul, aroma daging dan bawang goreng melayang ke udara. Ardi adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya seorang sopir angkot yang sudah lama berhenti bekerja karena stroke ringan, dan ibunya berjualan kerupuk di pasar. Sejak tamat SMA, Ardi tidak punya banyak pilihan. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, sempat menjadi penjaga toko, lalu akhirnya memberanikan diri meminjam modal untuk membuka usaha bakso keliling. Bukan karena bakso makanan trendy, tapi karena itu yang ia bisa. Meski hidupnya keras, Ardi punya hati yang lembut. Ia tekun, tidak suka bicara banyak, tapi selalu ramah pada pelanggan. Senyum dan sapanya menjadi ciri khas, bahkan saat hanya 1 mangkok terjual dalam sehari. Dan satu hal lagi, Ardi adalah pria yang pernah sangat mencintai seorang wanita bernama Rena. Rena adalah mantan istrinya. Usianya 24 tahun. Wajahnya cantik, kulit putih bersih, mata tajam, rambut hitam panjang selalu tertata rapi. Sejak remaja, Rena punya impian hidup di kota besar, memakai tas mahal, dan duduk di kursi mobil mentereng. Ia terlahir dari keluarga biasa, namun ambisinya tinggi. Ia jatuh cinta pada Ardi saat masih duduk di bangku SMA. Waktu itu, Ardi sering mengantar jemputnya naik motor pinjaman. Hubungan mereka sederhana tapi hangat. Namun seiring waktu berjalan, kehidupan menunjukkan sisi lain. Ketika ekonomi keluarga Ardi memburuk dan Ardi memilih berjualan bakso keliling, Rena mulai berubah. Ia merasa malu. Malu berjalan di pasar sambil memegang tangan seorang penjual bakso. Malu diperkenalkan sebagai istri lelaki yang setiap hari bau kuah dan asap. Pernikahan mereka hanya bertahan setahun. Di akhir masa itu, Rena berkata lirih namun menusuk. "Aku gak sanggup hidup kayak gini. Aku butuh masa depan. Kamu terlalu lambat. Kamu terlalu sederhana. Aku lelah." Dan sejak itu, mereka berpisah. Ardi tidak menangis waktu itu. Tapi di dalam dirinya ada gelombang besar yang ia tahan dengan diam. Dan sejak hari itu, ia mulai mendorong gerobak baksonya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya untuk mencari uang, tapi untuk membuktikan bahwa seseorang yang dianggap kecil bisa jadi besar tanpa harus menghancurkan siapapun. Bertahun-tahun berlalu, Ardi masih mendorong gerobaknya di rute yang sama. Dari pagi sampai sore, dari gang sempit hingga jalan depan perkantoran. Pelanggan mulai mengenalnya. Anak-anak kecil menyapa dengan senyum. Karyawan kantor suka memesan lewat chat, dan ibu-ibu komplek menyuruh anaknya membeli bakso Ardi setiap minggu. Meski hidupnya perlahan membaik, tapi ada satu hari yang tidak bisa ia lupakan. Hari ketika ia harus menunduk karena dihina di depan banyak orang. Hari ketika luka lama terbuka lebar, dan semua mata memandangnya seperti pecundang. Semuanya terjadi di depan sebuah kafe elit, saat matahari tepat di atas kepala. Keringat bercucuran, dan udara terasa kering. Ardi sedang menyusun mangkuk dan sendok, bersiap menjual baksonya seperti biasa. Lalu dari kejauhan, suara mobil expander putih berhenti tepat di seberang gerobaknya. Pintu terbuka, dan seseorang yang sangat ia kenal keluar dari dalam mobil. Itu Rena, mantan istrinya. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria tinggi, berkemeja putih licin, rambut klimis dan memakai jam tangan yang mencolok. Ardi mematung. Dan dari jarak 5 meter, Rena menatapnya, lalu tersenyum sinis. Tanpa berkata apapun, ia berjalan menghampiri Ardi. Dan dalam beberapa detik,
Kalimat-kalimat yang akan menggores hati Ardi pun terucap, tepat di tengah keramaian jalan. Suasana siang itu tiba-tiba berubah. Bukan karena cuaca, tapi karena tatapan Rena yang menembus ke dada Ardi seperti pisau dingin. Kakinya melangkah pelan mendekati gerobak, sementara pria di sampingnya memasang ekspresi merendahkan, seperti melihat sesuatu yang tidak pantas ada di jalan protokol kota. Rena berdiri tepat di depan gerobak bakso Ardi. Ia menyilangkan tangan, tersenyum miring, lalu berkata dengan nada tinggi yang disengaja agar semua orang mendengar. Masih di sini aja? Dorong gerobak dari pagi sampai sore, ya? Kamu nggak malu? Ardi diam. Tangannya sibuk menyendok kuah ke mangkuk yang belum ada pembeli. Ia tahu suasana mulai jadi tontonan. Beberapa pengunjung kafe menoleh. Seorang barista di balik kaca tertawa pelan. Rena menoleh ke pria di sampingnya dan berucap dengan nada keras. Nih, cowok yang dulu sempat aku nikahin. Katanya mau sukses. Buktinya masih ngaduk bakso di trotoar. Lucu banget, kan? Pria itu tertawa sambil melirik Ardi dari kepala sampai kaki. Wah, berarti kamu benar-benar naik kelas. Ya, dari istri penjual bakso ke pacar pemilik showroom mobil. Makasih dong, jawab Rena bangga. Lalu ia melirik ke mangkuk yang dipegang Ardi. Kamu masih pakai mangkuk plastik murahan kayak dulu. Gak berubah ya? Tetap jadi lelaki yang gak bisa ngasih kenyamanan. Ardi menatapnya pelan. Matanya tidak bergetar. Ia hanya berkata dengan suara tenang. Aku memang belum bisa ngasih kenyamanan waktu itu. Tapi aku belajar dari rasa sakit. Rena tertawa. Rasa sakit? Kamu pikir itu puisi? Mas, aku ini wanita. Bukan tempat kamu eksperimen mimpi. Aku perlu stabilitas, bukan filosofi. Pria di sebelahnya menimpali dengan suara keras. Bro, mending kamu jualan di gang aja deh. Depan kafe gini bikin pemandangan rusak. Orang-orang makan di sini tuh pengen lihat mobil bagus, bukan gerobak kayu butut. Ardi menyeka keringat di dahinya. Lalu tersenyum, meski matanya jelas menyimpan perih. Tempat ini jalan umum. Semua orang punya hak untuk cari nafkah di sini. Rena mendengus. Nafkah? Kamu nyebut ini nafkah? Kamu pikir aku bisa hidup dari gerobak seperti ini? Dulu aku percaya kamu. Sekarang aku bersyukur karena ninggalin kamu. Beberapa pengunjung kafe tertawa pelan. Ada yang diam-diam merekam pakai ponsel. Seorang ibu yang lewat menarik anaknya agar menjauh dari keributan. Ardi menarik napas panjang. Lalu ia tutup panci baksonya. Dari gerobak kecil itu, ia keluarkan satu plastik berisi bakso pesanan yang sudah disiapkan. Permisi, saya mau antar pesanan dulu, katanya pelan. Rena tertawa lagi. Kamu pikir saya bakal pesan bakso kamu? Lucu banget. Ngapain juga saya makan dari tangan orang gagal? Ardi menggeleng, lalu menoleh padanya. Bukan kamu yang pesan, tapi pemilik kafe ini. Dan dia pelanggan tetap saya. Tiap Selasa dan Jumat. Mendadak, suasana hening. Rena memandang ke dalam kafe. Manajer kafe yang mengenakan seragam hitam berdiri dan melambaikan tangan pada Ardi dari balik kaca. Ia tersenyum ramah. Ardi melangkah masuk ke halaman kafe. Pria di samping Rena memanggil dengan suara ketus. Hei, siapa lo sok masuk aja ke sini? Manajer kafe membukakan pintu dan menyambut Ardi. Mas Ardi, pesanan kami udah ditunggu. Anak-anak dapur juga mau beli lagi buat dibawa pulang. Ardi mengangguk pelan dan menyerahkan plastik itu. Saat ia keluar kembali ke trotoar, Rena masih berdiri di sana. Tapi kini wajahnya tak lagi setinggi tadi. Satu hal lagi, kata Ardi. Saya memang pernah kamu hina. Kamu tinggalkan. Tapi saya bersyukur pernah mencintaimu. Karena dari itu, saya belajar gimana caranya bangkit. Rena hanya terdiam. Wajahnya pucat. Ardi kembali mendorong gerobaknya. Pelan, tapi pasti. Suara roda gerobaknya membelah trotoar panas yang itu, meninggalkan tatapan sinis yang perlahan berganti dengan rasa malu. Di dalam hatinya, Ardi bersumpah, hari itu adalah hari terakhir dia dihina sebagai penjual bakso keliling. Dan esok, akan jadi awal cerita yang membuat semua orang menoleh untuk alasan yang berbeda. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berat tapi juga penuh tekad. Ardi tahu, ia tak bisa lagi bertahan hanya dengan mendorong gerobak. Ia ingin tumbuh,
berkembang, dan membuktikan bahwa harga diri tidak datang dari kendaraan mewah atau jas mahal, tapi dari bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Ia mulai menyisihkan sebagian keuntungan hariannya. Tidak banyak, tapi cukup untuk ditabung perlahan. Setiap malam, Ardi membuka YouTube dan menonton video tentang bisnis kuliner, pengembangan usaha, dan strategi pemasaran. Ia mencatat, ia belajar. Dan tiap pagi, ia tetap bangun pukul 5, membuat adonan bakso, merebus kuah, lalu mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Setelah 1 tahun, tabungannya cukup untuk menyewa kios kecil dekat kampus swasta. Tempat itu sempit, hanya bisa menampung 5 meja plastik dan 1 kipas angin berdiri. Tapi bagi Ardi, itu seperti istana. Ia memberi nama warung itu, Bakso Mantap Jiwa Cabang 1. Tulisan itu ia lukis sendiri di atas triplek, lalu ia paku di tembok depan. Awalnya, hanya pelanggan gerobaknya yang datang. Tapi pelan-pelan, mahasiswa mulai berdatangan. Mereka suka dengan cita rasa bakso buatan Ardi yang kenyal, kuahnya gurih, dan sambalnya pedas mantap. Ardi punya satu kebiasaan unik. Ia selalu berdiri di depan warung menyambut tamu dengan senyum, mengucapkan, "Selamat datang, semoga kenyang dan bahagia." Kalimat itu sederhana, tapi membuat pelanggan merasa dihargai. Tak butuh waktu lama, unggahan foto dan video pelanggan di media sosial mulai menyebar. Salah satu akun kuliner terkenal mengulas warung Ardi dengan judul, "Bakso Kampus Rasa Bintang 5." Dari situ, pengunjung meledak. Antrean mengular sampai keluar. Ardi mulai kewalahan. Tapi ia tidak panik. Ia merekrut 2 mantan tetangga lamanya untuk membantu. Satu sebagai kasir, satu lagi bagian dapur. Sistem warungnya ia atur rapi. Setiap malam, ia buat laporan keuangan. Setiap minggu, ia rapat kecil dengan karyawannya, membahas kualitas rasa, pelayanan, dan kebersihan. Dalam waktu 6 bulan, omset warungnya meningkat 3 kali lipat. Dari keuntungan itu, ia berani membuka cabang kedua di kota sebelah. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia menggandeng kenalan dari komunitas kuliner yang dulu sering menolongnya lewat diskusi daring. Mereka membuka warung kedua dengan sistem bagi hasil. Dari 2 cabang, menjadi 4. Dari 4, menjadi 8. Ardi mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang rendah hati dan inovatif. Ia membuat akun TikTok yang menampilkan proses pembuatan bakso, interaksi dengan pelanggan, dan cerita perjuangannya. Akun itu viral. Ribuan komentar memuji kesabaran dan konsistensinya. Seiring waktu, Bakso Mantap Jiwa berkembang menjadi jaringan yang luas. 5 tahun berlalu sejak pertama kali ia membuka warung kecil itu. Kini, Ardi memiliki 50 cabang di berbagai kota, dengan lebih dari 300 karyawan. Ia tidak hanya memiliki warung bakso, tapi juga 1 restoran keluarga besar, 2 food court di mall, dan 1 hotel berbintang 4 di pusat kota. Kendaraan pribadinya? Ia tidak suka pamer. Tapi jika perlu, ia naik Pajero. Untuk urusan bisnis, ia punya Alphard. Dan sesekali, ia melaju dengan mobil sport warna merah yang hanya ia gunakan saat keluar kota. Namun satu hal yang tidak berubah adalah gaya hidupnya yang sederhana. Ia tetap tinggal di rumah 1 lantai yang nyaman, dekat dengan rumah orang tuanya. Setiap Jumat, ia keliling ke panti asuhan, membawa bakso gratis. Dan tiap awal bulan, ia mengumpulkan semua karyawan untuk makan bersama dan berbagi cerita. Suatu malam, saat ia duduk di balkon hotel miliknya, menatap lampu kota yang berkedip dari kejauhan, pikirannya melayang ke satu sosok yang pernah menyayat hatinya. Rena. Sejak pertemuan terakhir di depan kafe, Ardi tak pernah melihatnya lagi. Tapi ia tahu, suatu hari, takdir pasti mempertemukan mereka. Bukan untuk membalas, bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menunjukkan bahwa yang pernah dihina, kini punya tempat di atas tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan pertemuan itu benar-benar datang. Tanpa rencana, tanpa aba-aba. Hanya sebuah hari biasa, yang berubah menjadi luar biasa. Sore itu langit kota berwarna jingga lembut. Angin berhembus perlahan menyapu dedaunan di halaman Hotel Ardi yang megah namun tidak berlebihan. Hotel 4 lantai itu berdiri di jantung kota, dikelilingi kafe, bank, dan kantor. Namanya, Hotel Mantap Utama. Gedung bergaya minimalis modern dengan kaca besar di setiap sisinya.
Hari itu Ardi tidak dijadwalkan berkunjung ke hotel. Tapi karena ingin mengecek pelayanan malam minggu, ia memutuskan datang diam-diam. Ia mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu dan celana hitam polos. Tampilannya rapi, tapi tidak mencolok. Dari parkiran belakang, ia masuk melalui pintu staf dan langsung menuju lobi sambil memantau aktivitas lewat kamera di ponselnya. Di lobi, ia melihat seorang pria sedang mengepel lantai. Pria itu mengenakan seragam hotel warna hitam, punggungnya agak bungkuk, gerakannya lamban. Ardi memperhatikan wajahnya sekilas, dan hatinya seolah membeku. Wajah itu, wajah yang dulu menertawakannya saat mendorong gerobak. Pria itu, yang dulu berdiri di samping Rena, kini sedang menyeka air dengan kain pel basah di bawah kaki para tamu yang lalu lalang. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya letih. Namanya Rian. Ardi tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengamati. Rian tak sadar. Ia hanya bergumam kecil, mungkin mengeluh soal tugas lembur. Lalu seseorang muncul dari arah pintu putar. Rena. Dia berjalan tergesa, mengenakan pakaian biasa. Tidak ada gaun mewah, tidak ada sepatu hak tinggi. Hanya blus krem dan celana jeans. Rambutnya kini diikat seadanya. Ia menggandeng koper besar dan menatap sekeliling. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Rena terkejut. Matanya membesar. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada kata yang keluar. Rian menoleh, lalu ikut terpaku. Ardi melangkah pelan, lalu berdiri di depan mereka. Ia tersenyum, tidak sombong, tidak dingin, hanya tenang. Selamat datang di Hotel Mantap Utama. Ucapnya pelan. Rena menarik napas. Wajahnya pucat. Ardi, kamu pemilik hotel ini? Ardi mengangguk. Iya. Ini salah satu cabang dari usaha kecil saya dulu. Ingat kan, gerobak yang dulu kamu hina? Rian menunduk. Tak sanggup menatap Ardi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Rena masih terdiam. Lalu ia bertanya lirih. Kenapa kamu gak pernah cerita? Kenapa kamu muncul lagi sekarang? Ardi menjawab sambil menoleh ke arah meja resepsionis. Saya tidak pernah pergi kemana-mana. Hanya memilih jalur berbeda. Dan saya tidak pernah muncul untuk membuktikan apa-apa. Hari ini hanya kebetulan. Rian akhirnya bicara. Maafkan saya, Mas. Waktu itu, saya terlalu sombong. Saya gak tahu. Ardi menghentikannya dengan satu anggukan tenang. Gak usah minta maaf. Saya tidak marah. Saya justru berterima kasih. Dari hinaan kalian, saya belajar cara berdiri lebih kokoh. Rena menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. Kami sekarang kerja di sini. Setelah showroom bangkrut, Rian gak bisa lagi jual mobil. Saya bantu dia cari kerja dan ternyata diterima sebagai cleaning service di sini. Saya ikut pindah karena gak ada pilihan. Ardi menatap keduanya. Dalam diamnya, ada banyak rasa yang tak terucap. Tapi tak ada dendam. Kalian sudah bekerja dengan baik. Saya tahu itu dari laporan manajer. Tetaplah bekerja dengan jujur. Hotel ini tidak memilih siapa yang pantas dihargai. Semua yang bekerja keras berhak dihormati. Rian menangis. Rena tak kuasa bicara. Ardi menoleh, lalu berjalan perlahan meninggalkan mereka. Suara sepatunya bergema lembut di lantai marmer. Sebelum hilang di balik lorong, ia menoleh sejenak dan berkata, saya gak minta kalian hormat. Saya cuma ingin kalian tahu, orang yang pernah kalian rendahkan bisa berdiri hari ini bukan karena membalas, tapi karena tidak pernah berhenti melangkah. Dan setelah itu, ia pergi. Rian terduduk di lantai, menatap lantai bersih yang baru saja ia pel. Rena berdiri kaku. Di wajahnya, antara kagum dan penyesalan bercampur menjadi satu. Sementara itu, di ruang atas hotel, Ardi duduk di depan jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Di tangannya, secangkir teh hangat. Wajahnya tenang. Bukan karena ia menang, tapi karena akhirnya semua rasa yang dulu menyesakan telah ia lepaskan. Malam turun dengan sunyi. Dari jendela kamar hotelnya, Ardi menatap kerlip lampu jalan yang berpendar seperti bintang di bumi. Suara kendaraan terdengar samar, tergantikan oleh hembusan angin lembut yang menyusup masuk melalui celah balkon. Di tangannya,
Masih hangat secangkir teh yang selalu ia minum setiap akhir pekan, sebagai tanda syukur dan pengingat akan masa lalu. Ia tak tahu kenapa Allah mempertemukannya lagi dengan Rena dan Rian. Tapi ia tahu, pertemuan itu bukan untuk membuka luka, melainkan untuk menutupnya sepenuhnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan bukti yang tak perlu teriak. Pagi harinya, Ardi pergi ke lokasi pembangunan cabang ke-51 dari jaringan baksonya. Sebuah restoran 2 lantai sedang dibangun di kota kecil tempat ia dulu tumbuh. Di sana, ia bertemu ibu-ibu pasar yang pernah memberinya utang saat masih jualan gerobak. Ia mencium tangan mereka satu persatu, lalu membagikan kupon makan gratis untuk seminggu penuh, hanya sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, ia pulang ke rumah sederhana yang ia tinggali bersama wanita yang kini menjadi istrinya, Aisyah. Wanita berhati teduh, berhijab lembut, dan selalu membawa bekal makanan ke warung Ardi saat ia masih berjualan di kios kampus dulu. Mereka bertemu karena hal sepele. Aisyah pernah membeli bakso di tengah hujan deras, dan ketika Ardi menawarkan payung, Aisyah justru bilang, "Gak apa-apa kehujanan, asal kenyang dan bisa bantu orang yang lagi jualan." Dari situlah cinta tumbuh. Bukan dari penampilan, bukan dari kemewahan, tapi dari kehangatan dan rasa saling menghargai. Aisyah kini menjadi pendamping hidup yang tidak hanya setia, tapi juga aktif membantu mengelola yayasan sosial yang didirikan Ardi. Yayasan itu diberi nama Yayasan Mantap Berbagi, yang fokus membantu anak yatim dan pedagang kecil. Setiap bulan, sebagian keuntungan dari seluruh cabang bakso disalurkan untuk mereka. Pada suatu sore, Ardi dan Aisyah sedang duduk di taman belakang rumah mereka. 2 anak kecil berlari-lari di halaman, memanggil ayah dan bunda sambil tertawa lepas. Ardi tersenyum, lalu memeluk bahu istrinya. "Aku masih ingat waktu kamu bawa nasi bungkus ke kiosku. Aku belum punya apa-apa selain bakso," ucap Ardi pelan. Aisyah membalas dengan senyum. "Tapi kamu punya keyakinan. Dan itu lebih dari cukup." Di saat yang sama, di ruang staf lantai bawah hotel, Rian sedang menyapu lantai sambil termenung. Rena duduk di pojok ruangan, diam dengan pandangan kosong. Sejak malam itu, mereka tidak pernah bicara lagi soal Ardi. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlihat jelas. Yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Tapi Ardi tidak menutup pintu. Ia bahkan memperpanjang kontrak kerja mereka. Tidak ada pemecatan, tidak ada teguran. Hanya ruang untuk belajar bahwa merendahkan orang lain kadang jauh lebih buruk daripada dihina. Dan seperti yang Ardi katakan di malam itu, harga diri tidak datang dari apa yang kamu pakai, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Bulan terus berganti. Jaringan bakso Mantap Jiwa makin meluas. Ardi mendapat undangan dari berbagai kota untuk membuka cabang, bahkan dari luar negeri. Tapi ia tetap memilih langkah perlahan. Tidak tergesa, tidak silau. Ia tahu, mimpi bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikerjakan. Di akhir pekan, ia masih sering turun ke warung pusat, berdiri menyapa pelanggan dengan kalimat andalannya. "Selamat datang, semoga kenyang dan bahagia." Anak-anak kecil masih memanggil namanya dengan riang. Ibu-ibu masih menyodorkan bekal tambahan saat ia lewat. Dan karyawannya selalu memanggilnya